Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Delka Educa Channel. Kali ini saya sampaikan tutorial seperti apa tampilan dari konten pembelajaran menggunakan plugin H5P. Plugin H5P atau Hypertext Pipe Package adalah bahasa pemrograman yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga perintah-perintah yang dibutuhkan di dalam pembelajaran itu sangat-sangat mumpuni, sangat bagus gitu Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang saya gunakan plugin H5P yaitu yang interaktif buku interaktif. Ya. Jadi seperti apa tampilannya, bagaimana menggunakannya, kita akan coba pelajari, kita akan coba lihat ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada siswa-siswa bahwa ketika ada bentuk pembelajaran menggunakan H5P buku interaktif, itu tampilannya seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba menuju ke salah satu konten pembelajaran atau materi pembelajaran atau topik pembelajaran yang pertama yang menggunakan plugin interaktif book. Ini salah satunya ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada icon ya. Ada icon H5P. Yang ini ya, H5P. Kalau ada icon seperti ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang dibuat itu menggunakan plugin H5P. Kemudian di sini ada kalimat berwarna biru ya, yang ini di judul. Ini adalah bagian yang kita klik ketika kita akan membuka materi pembelajaran menggunakan plugin H5P. Kemudian nanti di bawahnya di sini seperti biasa itu ada deskripsi atau paragraf awal dari setiap materi berupa penjelasan atau berupa penyampaian tujuan pembelajaran atau kompetensi gitu ya. Itu silahkan nanti diisi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian dipercantik dengan gambar juga silahkan gitu ya. Gambarnya bisa dicari di internet atau dibuat menggunakan Canva atau aplikasi lainnya. Nah Bapak dan Ibu, kita coba masuk ke bagian dalam dari materi yang menggunakan H5P untuk buku interaktif. Bapak Ibu silahkan klik ya. Silahkan klik. Nah ini nanti kalau deskripsinya panjang itu akan terbaca semua. Kemudian di bagian bawah deskripsi itu ada cover dari buku interaktif. Tinggal klik saja tulisan yang berwarna biru. Dan ini adalah tampilan plugin H5P Interactive Book. Bapak dan Ibu perhatikan ada 3 garis di sini ya. Ada 3 garis yang berwarna biru. Nah yang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada judul dari topik. Kemudian ada 1/7 itu ini halaman, artinya jumlah halamannya ada 7. Kemudian ada panah ke kiri dan ke kanan untuk menunjukkan halaman berikutnya. Dan juga ada untuk memperbesar layar, kan seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bentuk tampilan dari buku interaktif ya untuk 7 halaman. Seperti biasa ini ada berbentuk teks, kemudian nanti dilanjut dengan kuis ya. Ada kuisnya seperti ini ya. Jadi nanti kita membaca secara cermat ya, secara detail karena nanti anak-anak akan diarahkan untuk mengerjakan kuisnya. Setelah membaca materi dalam berbentuk teks yang ini, Pak Ibu ya, kemudian anak-anak mengerjakannya dengan cukup mengklik warna abu tua ya, yang seperti ini misalnya. Bilangan 12 dapat kita lambangkan menggunakan angka 12 atau titik-titik dalam angka Romawi. 12 dalam angka Romawi seperti apa penulisannya itu Bapak Ibu ya. Kita klik jawabannya ya. Nah, ketika jawabannya benar seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini kuis yang kedua. Bilangan 25 ditulis titik-titik dalam angka Romawi. Kita ini jawabannya Bapak Ibu ya.
Misalnya ini. Nah, ternyata di dalam halaman 1 Bapak Ibu ada 2 pertanyaan atau 2 kuis ya. Ada 2 kuis. Ini kelihatan Bapak Ibu masih ada di halaman 1 Bapak Ibu ya. Nah, halaman 1. Untuk melanjutkan ke halaman 2-nya, tinggal klik saja panah berwarna biru di sebelah kanan. Nah, ini 2/7 artinya halaman kedua. Di halaman kedua ini ditampilkan video. Ditampilkan video. Jadi di dalam plugin buku interaktif ini tidak hanya berbentuk teks tapi juga berbentuk video ya. Bahkan bisa berbentuk yang lainnya. Nanti untuk yang lebih lengkapnya akan saya sampaikan di video saat Bapak dan Ibu membuat materi pembelajaran menggunakan interaktif book. Nah, di sini Bapak Ibu di halaman kedua untuk video ini juga berbentuk video interaktif Bapak Ibu ya. Yaitu dengan judul video bilangan bulat misalnya gitu ya. Nah, interaktifnya di mana Bapak Ibu? Interaktifnya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika anak-anak sedang menonton video. Kita coba Bapak Ibu ya, kita play. Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan bulat. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, yang belum subscribe, di-subscribe yuk channelnya, lalu like videonya dan share kepada teman-temannya semua. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bilangan bulat ya. Jadi untuk adik-adik kelas 7 yang baru masuk SMP, pertama kali materi yang akan dipelajari dalam pelajaran matematika itu adalah mengenai bilangan bulat. Jadi sebetulnya bilangan bulat sudah pernah kita bahas waktu SD ya adik-adik ya. Jadi waktu SD itu sudah belajar operasi bilangan bulat mengenai yang bilangan positif, negatif ya. Nah, kali ini di SMP akan diulangi lagi. Mudah-mudahan kalian masih ingat sedikit-sedikit ya adik-adik ya. Jadi bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, negatif, dan angka 0. Jadi yang masuk ke dalam bilangan bulat itu adalah bilangan cacah dan bilangan-bilangan negatif ya. Jadi yuk kita pelajari yang pertama. Nah, jadi dalam pelajaran hari ini kita akan bahas 4 subbab. Yang pertama membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua operasi bilangan bulat. Yang ketiga KPK dan FBB. Dan yang keempat itu adalah bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Oke, kita bahas singkat di sini. Mudah-mudahan kalian bisa langsung paham ya. Untuk yang pertama, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ini mudah sekali sebetulnya ya. Yang penting kalian tahu mengenai posisi garis bilangan ya, posisi bilangan-bilangan di dalam garis bilangan. Pasti sudah tahu dong bahwa bilangan negatif itu ada di sebelah kiri 0. Sementara bilangan positif itu ada di sebelah kanannya 0. Dan tentu saja semakin ke kanan angkanya semakin besar ya adik-adik ya. Kemudian semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Artinya kalau misalkan kakak tanya, mana yang lebih kecil? 3 atau 2? Minus 3 atau 2? Tentu saja minus 3 lebih kecil daripada 2. Karena 2 positif adanya di kanan. Sementara minus 3 dia negatif ada di sebelah kiri 0. Begitu ya kira-kira ya. Yuk kita coba langsung kerjakan latihan soal supaya lebih paham ya. Coba kita lihat. Minus 12 dengan minus 9. Mana yang lebih besar? Ayo, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Minus 12 pasti ada di lebih kiri daripada minus 9 ya. Minus 9 ada di lebih kanan daripada minus 12. Berarti jawabannya minus 12 lebih kecil ya. Kemudian 25 dengan 17. Ini karena sama-sama positif, berarti 25 ada di kanan ya. 25 di kanan, 17 ada di kiri. Begitu seterusnya ya adik-adik, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Minus 3 pasti lebih kecil dari 0. Minus 15 positif lebih kecil daripada positif 21. Positif 67 tentu saja lebih besar daripada minus 103 ya. Jadi kalau untuk memahami perbandingan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalian harus tahu posisinya di dalam garis
bilangan. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, di menit 33 detik itu video berhenti ya Bapak dan Ibu. Ini pas ada di lingkaran kecil ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada lingkaran kecil ya di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa video akan berhenti di situ karena siswa diminta untuk mengerjakan kuis kan, untuk mengerjakan kuis gitu Bapak Ibu ya. Jadi disebut video interaktif, ini lebih interaktif. Jadi interaksinya tidak hanya satu arah, artinya siswa hanya nonton video tanpa melakukan apapun, tapi di sini siswa juga bisa langsung berinteraksi dengan apa yang didapat di dalam video tersebut. Di sini siswa diminta untuk menjawab kuis gitu Bapak dan Ibu ya. Kuisnya adalah minus 72 lebih kecil daripada minus 60, benar atau salah? Ini kita jawab saja Bapak Ibu ya. Acak saja. Maaf. Kita coba jawab Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita coba cek jawabannya. Sekarang kita urutkan bilangan bulat. Jadi kalau dari terkecil sampai yang terbesar tentu saja dimulai dari kiri ke kanan, kiri garis bilangan menuju ke kanan garis bilangan ya. Sebaliknya, kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dimulai dari kanan garis bilangan ke arah kiri garis bilangan ya. Perhatikan tadi garis bilangannya, diingat-ingat seperti ini ya. Lanjutkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalau sudah selesai mengerjakan di halaman kedua, tinggal klik saja masuk ke halaman ketiga. Ini bentuknya teks ya. Di sini tidak ada kuis, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Ini bisa diubah Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, di sini ada 4 subtema misalnya bilangan cacah. Nah, setelah bilangan cacah ya, setelah tema bilangan cacah, Bapak Ibu misalnya ingin menambahkan kuis di bawahnya gitu kan. Di bawahnya ya, di sini misalnya itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya kuis ya untuk mengetahui pemahaman anak-anak berkait dengan bilangan cacah. Begitupun di bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu kita lanjut ke halaman 4. Di halaman 4 di sini berbentuk gambar, teks di dalam gambar sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita scroll di sini setelah gambar dan berbentuk materi teks itu juga ada kuis ya. Kita coba jawab saja sembarang Bapak Ibu ya. Oh, ternyata jawabannya benar Bapak Ibu ya. Kemudian nah kita scroll ke bawah untuk masuk ke halaman 5 karena di halaman 1 hanya ada satu kuis. Ini pengertian bilangan bulat di halaman 5 ya, kita jawab sembarang saja. Oh, ternyata benar. Masuk ke halaman 6 Bapak Ibu ya. Ini juga gambar ya, ini juga gambar. Kita coba jawabannya. Cek. Oh, ternyata benar. Nah, kalau sudah menjawab sampai dengan halaman ke-6, di sini Bapak Ibu ada tulisan summary and submit. Ya, summary and submit. Jadi ini maksudnya adalah seperti apa kesimpulan hasil belajar anak-anak kita. Nah, untuk mengetahuinya Bapak Ibu tinggal klik summary and submit. Ya, rangkuman dan kirim hasilnya gitu ya. Coba Bapak Ibu kita klik saja untuk summary and submitnya Bapak Ibu ya. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu hasilnya ini sangat sempurna. Ya, skornya adalah sempurna 6 ya. 6 dari 6 gitu kan. Kemudian ada di sini total skor 6/6, ada total skor Bapak Ibu ya. Ini total skor. Jadi kalau di dalam tema tersebut, topik tersebut ada 6 kuis ya, itu artinya total skornya sempurna. Kemudian di sini ada book progress ya, book progress dari 6 halaman yang tadi itu 100% dikerjakan dengan baik.
Kemudian interaktif progress, tingkat interaktifnya juga sama, itu 100%. Berarti anak-anak kita itu belajar dengan penuh interaksi seperti itu. Nah, kemudian di sini di bagian bawah itu ada summary. Ya, ada summary untuk semua interaksi ya. Interaksi di materi bilangan bulat. Di situ ada single choice ya, ada kuis berbentuk pilihan jawaban yang satu. Video bilangan bulat tidak ada interaksi. Jenis-jenis bilangan bulat jenis-jenis bilangan bulat. Nah, kenapa yang video bilangan bulat itu tadi tidak ada interaksi? Karena tadi saya terlambat mengerjakannya gitu kan. Kemudian jenis-jenis bilangan bulat tidak ada interaksi. Sejarah bilangan ada satu interaksi bentuk kuis benar salah. Pengertian bilangan bulat juga ada satu kuis ya. Ada kuis satu. Kemudian pembagian bilangan bulat juga ada, itu benar salah seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah sampai kepada halaman terakhir, itu artinya anak-anak kita sudah selesai mengerjakan. Itu ya Bapak Ibu untuk bagaimana cara mengerjakan, bagaimana tampilan dari buku interaktif menggunakan plugin H5P. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.